Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadahu wa arsalahu rahmatan lil alamin. فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kembali lagi kita dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga pertemuan kita mengundang manfaat khususnya untuk diri kita pribadi. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk keluarga, tetangga dan saudara kita semua. Yang kedua, sholat beriring salam tidak lupa kita minta kepada Allah agar senantiasa dicurahkan untuk kekasih kita semua, untuk junjungan kita yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi imam kita membaca surat Al-Bayyinah. Di rakaat kedua beliau membaca Ad-Duha. Dan di zikir beliau membaca surat atau ayat kursi. Kalau kita belajar surah Nabawiyah, surat ayat yang dibaca oleh siapapun, maka akan teringat kisah di balik ayat itu. Seperti tadi ada surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu asbabun nuzulnya adalah ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, beliau ini termasuk salah satu dari 4 sahabat Nabi yang namanya disebut oleh Nabi bahwasanya kalian kalau mau belajar Al-Quran kepada 4 orang ini, termasuk kepada Ubay bin Ka'ab. Suatu malam Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi rumahnya Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay sebagai umat beliau, sebagai sahabat beliau, tentunya heran. Lalu Ubay mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang Anda membutuhkan sesuatu dariku, cukuplah Anda mengutus sahabat Anda, lalu aku yang akan datang ke rumahmu. Anda tidak perlu datang ke rumahku apalagi malam-malam seperti ini. Aku lebih berhak untuk datang menemuimu daripada engkau datang menemuiku. Maka apa kata Rasul? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Ubay, aku datang malam hari ke rumahmu bukan karena keinginanku, tapi karena ini keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mendatangimu, dan tadi Allah sudah menyebut namamu secara khusus. Keren. Nama Nabi atau nama sahabat Nabi itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah disebut gak ya semua Allah? Paling disebutnya kalau malaikat maut akan menjalankan tugasnya. Malaikat itu tolongnya di situ diambil misalkan begitu. Nah ini Ubay bin Ka'ab, Bapak Ibu sekalian, itu namanya disebut oleh Allah sampai Ubay itu bilang, ya Rasulullah, awaqad sammani Allah, apakah betul Allah
aku secara khusus. Dan tidak hanya itu, aku malam-malam datang ke rumahmu sendirian karena aku mendapatkan perintah dari Allah agar membacakan surat Al-Bayyinah di hadapanmu. Jadi surat ini Bapak Ibu sekalian, itu belum pernah dibacakan oleh Rasul di sahabat-sahabat yang lain. Pertama kali ayat ini turun dari Allah langsung dibacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Itu tadi rakaat pertama Al-Bayyinah. Rakaat kedua membaca surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha berawal dari sedihnya Rasul ketika wahyu pertama turun surat Al-Alaq. 1 sampai berapa Pak? 5. 1 sampai 5. Surat Al-Alaq turun 1 sampai 5. Setelah itu beliau merasa takut. Saya tidak berharap ini ada makhluk besar sekali datang memelukku sampai aku sesak, susah bernafas. Tetapi Pak, lama-kelamaan beliau rindu dengan yang namanya wahyu turun kembali. Beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa minggu Jibril tidak turun menemui Rasul. Maka Rasul sedih. Nah, karena Rasul sedih, khawatir orang-orang kafir mulai membuli Rasul. Muhammad, berarti kamu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Berarti kamu sudah tidak disayang lagi oleh Tuhanmu. Buktinya itu malaikat yang katanya turun kepada menurunkan wahyu itu tidak turun lagi. Rasulullah masa dibully sama orang-orang kafir. Tetapi kesedihan Rasul bukan hanya bulian itu, beliau lebih kepada kerinduan beliau terhadap wahyu ternyata berhenti ketika itu. Karena sempat berhenti Pak. Al-Alaq turun, setelah itu beberapa minggu tidak ada lagi yang turun. Maka kemudian turunlah surat Al-Duha. Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam hari ketika sudah mulai merayap gelap gulita hening. Kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, enggak usah percaya sama orang kafir. Katanya wahyu tidak turun karena aku membencimu, karena aku tidak mencintaimu lagi, meninggalkanmu. Tidak. Demi waktu duha, Allah sampai bersumpah. Demi waktu duha, demi waktu malam, ketika mulai merayap gelap, hening, gulita, aku tidak membencimu dan tidak pula meninggalkanmu. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak meninggalkanmu Muhammad, tidak pula membencimu wahai Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat ujungnya itu lebih baik daripada awalnya. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Tuhanmu akan selalu memberikan kepadamu sampai kamu ridho. Nah, di sini Pak, Ibu, disinilah bedanya status Nabi Musa dengan status Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Musa ketika mendapatkan wahyu atau perintah dari Allah untuk bertemu dengan Allah di Bukit Sinai. Setahu saya Bukit Sinai di daerah Turki ya. Di Bukit Sinai itu Allah telah memutuskan bahwasanya Musa, kita nanti bertemu di situ. Turun Taurat di Bukit Sinai. Maka datanglah tepat waktu. Dan ternyata Nabi Musa itu datang lebih awal dan beliau tidak ingin terlambat. Bahkan harusnya masuknya jam 7, dia setengah 7 sudah datang. Maka Allah bertanya pada ya Musa, lima ajilka, wahai Musa, kenapa kamu datangnya begitu cepat? Kan janjiannya kan gak jam segini. Kamu kok datang sudah datang? Kata Musa, ajiltu ilaika litarda. Oh kama ya Allah, aku datang kepadamu
tidak sesuai dengan waktu yang telah Anda tentukan, akan engkau ridho kepadaku. Jadi orang kerja di kantor supaya atasannya senang, biasanya dia datang lebih awal untuk mencari keridhaan atasannya. Ini Nabi Musa begitu. Ya Allah, aku datang lebih awal agar engkau ridho kepadaku. Nabi Musa masih membutuhkan keridhaan Allah, masih mengharapkan, meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk Nabi kita Muhammad SAW turun ayat Al-Duha. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan senantiasa memberimu wahai Muhammad sampai kamu puas, sampai kamu ridho. Jadi Nabi itu seolah tidak berharap ridho Allah, seolah demikian. Tapi Allah justru yang memberikan terus-menerus sampai Nabi ridho. Salah satu ulama di Indonesia, tahu saya beliau tinggalnya di Pasuruan, Jawa Timur. Ketika membahas ayat ini, beliau sampai pada keterangan, ya Muhammad, supaya kamu ridho, itu pemberian yang semacam apa? Sampai kamu ridho. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku tidak akan ridho sampai tidak ada satupun umatku yang tersisa di neraka. Bayangkan. Wala ardo wa wahidun ummati finnar. Aku tidak akan puas, tidak akan ridho sampai engkau angkat seluruh umatku yang masih ada di neraka. Jadi kita ini yang dosanya bergunung-gunung, itu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak ridho kalau kita masih tinggal di situ. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tidak ridho ya Allah kalau masih ada umatku yang tersisa di neraka. Maka kan ada hadis tentang orang terakhir yang tinggal di neraka, ya kan? Yang diletaskan sudah gosong. Ada itu kata ketika sedang diangkat sudah kondisi gosong gak karuan, itu beliau disuruh masuk surga. Kok kayaknya surga sudah penuh, menghadap ke Allah. Ya Allah, ini sudah berdesak-desakan ini, sudah diisi oleh jamaah Masjid Al-Qur'an semuanya. Amin. 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 Gimana ya Allah? Sekarang tamanlah. Kamu berangan-angan, kamu pengen apa? Ya Allah, Engkau sudah angkat aku dari neraka, saya sudah, alhamdulillah. Segala puji bagimu. Dan Engkau sekarang meminta aku berangan-angan, minta apa? Sudah berangan-angan, beliau berangan-angan. Allah tahu angan-angan hambanya itu Allah tahu. Begitu sudah selesai, sudah angan-angannya, cita-citanya sudah ya Allah. Sekarang aku beri 10 kali lipat dari angan-anganmu bangsa. Angan-angannya dapat surga satu yang seluas itu. Ternyata oleh Allah dikasih surga yang luasnya 10 kali lipat dari apa yang dia cita-citakan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Maha Rahmat, Maha Rahim. Nah, kemudian tadi yang ketiga surat atau ayat Kursi. Ini kembali lagi ke Ubay. Ubay bin Ka'ab menjadi rujukan para sahabat ketika beliau ditanya tentang Al-Quran, atau ketika mereka bingung ingin tahu tentang penjelasan ayat, nanyanya ke Ubay bin Ka'ab dan 3 sahabat lain. Kali ini yang bertanya bukan sahabat. Kali ini yang bertanya langsung Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Ubay, ayu ayatin a'zam fi kitabillahi azza wa jalla. Wahai Ubay, menurutmu ayat yang paling agung yang ada di Al-Quran itu ayat apa? Ubay tidak kemudian jawab karena merasa ilmu ini belum pernah diajarkan oleh Nabi. Beliau kemudian menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu
tahu. Nabi nanya lagi, ya baik, ayu ayatin a'zam fi kitabillahi azza wa jalla. Ayat apa menurutmu yang paling agung di dalam Al-Quran? Baru Ubay menjawab, ayat yang paling agung menurutku ya Rasul adalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Kata Nabi apa? Kata Nabi, kamu benar. Itu padahal Pak, itu Nabi belum pernah ngasih ilmu tentang itu. Tetapi saking akrabnya Ubay dengan Quran, analisisnya, pencernaannya, olahannya, semuanya mendalam sekali tentang Quran, maka muncullah jawaban itu, dan itu dibenarkan oleh Nabi sampai Nabi mendoakan, semoga Allah senantiasa merahmatimu, menambah ilmu kepadamu. Sampai begitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita inginnya runut ya Pak Haji ya. Pertama kemarin kita pembukaan tentang sirah. Yang kedua, pertemuan kedua ini pentingnya belajar sirah. Kemudian selanjutnya peristiwa sebelum Nabi dilahirkan, lalu detik-detik ketika Nabi dilahirkan, masa kecil Nabi, masa remaja Nabi, masa nikahnya Nabi, lalu masa Nabi menjadi Rasul. Mudah-mudahan kita bersama Bapak Ibu sekalian. Karena nanti Pak Bu, kita akan menemukan satu materi yang cukup membosankan. Saya sebagai pemateri juga kadang ini disampaikan lagi, tapi ya itulah Pak, harus kita ikuti, harus kita bersabar. Ini materinya kadang seperti kayak nggak penting, tapi ya tetap disampaikan Pak Haji. Nah kemudian setelah itu dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun ya. Kemudian dakwah di Madinah 10 tahun. Nah itu nanti akan kita kupas insya Allah satu persatu. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mengenal sosok Rasul secara paripurna, secara lengkap. Karena selama ini kan kita tahunya Rasul lahir pada tahun gajah, ya kan? Nah, disebut tahun gajah itu apa sebenarnya? Nah itu nanti insya Allah kita akan sampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan belajar sirah adalah agar setiap kita, setiap muslim ini mengetahui gambaran Islam secara utuh. Dan keutuhan Islam itu ada pada sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pada sosok beliau. Selama ini mungkin di antara kita beranggapan bahwasanya Nabi itu orangnya pemaaf, lembut, baik hati, dalam arti kalau diapa-apain nggak pernah balas. Memang iya. Tapi kalau itu kaitannya dengan pribadi, kalau kaitannya dengan pribadi beliau, mau diinjak, diludahi, diapa-apain, dikata-katain dan sebagainya, beliau bilang tidak membalas. Tetapi kalau yang direndahkan Allah, syariatnya, Al-Quran, agamanya, itu beliau menjadi orang terdepan untuk membalas, memusuhi orang itu. Nah, sekarang kita ini kadang kembali. Begitu ada orang melecehkan agama, melecehkan simbol-simbol dan sebagainya, kita katakan Rasul kan pemaaf, kita maafkan saja. Tidak begitu. Kalau ada orang melecehkan Quran, agama dan sebagainya, kita harus tegas bahwa itu tidak bisa. Kita harus lawan sesuai kemampuan kita, karena itu yang diajarkan Nabi. Tapi kalau pribadi kita direndahkan, berlapang dada Pak. Kita ini kadang kan kebalik ya. Kalau pribadi kita direndahkan, Bapak ini begini, kita sakit. Nanti kita tuh sakit, pengennya balas. Tapi begitu syariat direndahkan, diinjak-injak, kita katakan kita maafkan saja. Nabi maaf, Nabi itu orangnya maaf. Itu biasanya begitu. Nah kemudian pertama Pak,
pentingnya belajar sirah nabawiyah. Pertama adalah untuk memahami pribadi agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sosok Rasul yang kita ketahui adalah sosok yang sangat mulia, sangat terhormat. Itu harus kita ketahui detil-detilnya. Misalkan beliau ini adalah teladan bagi kita semua. Bagaimana interaksi beliau dengan anak kecil, ya kan? Interaksi beliau dengan anak kecil, kalau komunikasi bagaimana? Ternyata tidak ada anak kecil yang tidak senang dengan beliau. Kalau sebagian dari kita kan anak kecil yang kita dia nangis. Bayi kadang melihat kita, kalau dia merasa tidak nyaman dengan kita, digendong aja nggak mau baca sama kita itu. Mungkin ngerasa orang ini kasar mungkin ya. Dan bayi itu jiwanya lebih sensitif. Tapi kadang nggak kenal bayi itu digendong mau. Kadang begitu. Nah, Nabi SAW jangankan dengan anak kecil, dengan binatang-binatang. Itu binatang-binatang itu nggak pernah itu yang namanya langsung lari. Kita Pak, sebagian dari kita, kucing begitu melihat kita Pak ya, lari dia. Ngapain? Karena kucing itu trauma Pak dengan kita. Bapak itu kalau melihat saya pasti dilempar sama sendal, misalkan. Bapak itu kalau sudah ketemu saya pasti inginnya nendang aja. Makanya kucing itu dia buat nalurinya tuh kuat Pak. Wah bapak itu atau ibu itu, saya harus segera lari meninggalkan rumah ini. Lari, cepat-cepat dia lari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada hewan-hewan seperti kucing, mungkin anjing, bahkan binatang buas, begitu melihat Rasul, mereka tidak lari, tetapi mereka justru mendekat. Kalau ada kucing, itu kucing apa sih? Orang Jawa bilang glibet gitu. Itu di kaki itu nyenggol-nyenggol, gesek-gesek. Karena mereka merasa nyaman Pak dengan kehadiran Rasul. Nah kalau kita ada kucing kok kucingnya geser-geser ke kita, itu mungkin yang rasa nyaman dengan kita. Jangan langsung dicewek itu, jangan dipukul. Itu tandanya dia tuh nyaman dengan kita. Nah, karena tidak semua orang tuh Pak begitu kan sama kucing. Ada yang kucing tuh langsung lari. Dengan anak kecil Pak, karakternya bagaimana, perilaku Rasul bagaimana, itu sangat lembut sekali. Kemudian bagaimana beliau berinteraksi dengan istri-istrinya. Apakah tinggal kunjung begitu? Ini bereskan, ini selesaikan. Tidak demikian adanya. Nabi kita juga begitu. Nabi kita kalau ada pakaian yang robek, itu beliau naik sendiri. Padahal tugasnya berat Pak. Tugas Nabi itu nggak seperti tugas kita RT, RW, Kades dan sebagainya. Tugas terberat di atas muka bumi adalah Nabi, utusan. Itu masih disebutkan jahit baju. Kalau kita kan nyuruh istri atau lari ke formal. Itu kalau Nabi itu dijahit sendiri. Sendalnya putus atau sendalnya udah mulai tidak baik, itu beliau ambil sendiri, jahit sendiri. Itu beliau. Enggak semuanya diserahkan ke istrinya. Pernah suatu malam beliau setelah pulang dari dakwah sampai rumah, istrinya langsung tahu ini pasti capek suamiku. Langsung dipijit. Itu Bunda Khadijah. Lain lagi dengan Bunda Aisyah. Ketika Bunda Aisyah dilapori oleh Rasul, wahai istriku, nampaknya agak lesu badan suamiku ini. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasul, aku juga demikian. Aku juga lesu. Nah ini tipikal ibu-ibu, mungkin ada yang seperti Aisyah, ada juga yang seperti Khadijah. Langsung paham kalau Khadijah itu begitu suaminya merasa letih, tanpa disuruh Bu langsung pijitin suaminya, buatin kopi, buatin teh. Tapi kalau Bunda Aisyah, mungkin karena karakter dan faktor usia yang masih sangat muda, begitu Rasul
Kata Aisyah, saya juga. Akhirnya gimana? Akhirnya yang pijitin cuma Rasul. Padahal tadi Rasul yang minta dipijitin. Tapi Rasul kan nggak kemudian marah-marah. Kamu ini gimana? Saya sudah minta dipijit malah yang saya pijit, kan nggak begitu. Nah, bapak-bapak sekalian, terkadang istri-istri kita itu karakternya seperti itu. Istri kita ya, istri kita itu kadang karakternya demikian. Ada yang seperti Aisyah, ada yang seperti Khadijah, ada juga yang seperti yang lain. Kita harus bisa memahami. Kemudian bagaimana Pak interaksi beliau dengan para sahabat? Para sahabat itu kalau sudah dekat dengan Nabi itu nggak ada yang nggak betah. Itu pasti betah ingin berlama-lama dengan beliau. Nah, karena beliau itu orang yang tawadhu, Pak. Itu beliau tuh tidak pernah merasa ingin dibedakan. Suatu ketika setelah pulang dari perjalanan jihad, di tengah jalan istirahat. Kata beliau, sekarang kita istirahat di sini. Sahabat mulai itu, Pak. Saya yang motong kambingnya, saya yang menyiapkan ininya, semuanya. Rasul mengatakan, aku yang menyiapkan kayu bakarnya. Aku yang menyiapkan. Kata sahabatnya, Rasul, Anda pemimpin kami. Anda tidak perlu cari kayu bakar. Biar semuanya kami yang handle, kami yang backup. Anda tinggal duduk manis. Apa kata Rasul? Aku tidak seperti itu. Aku tidak ingin dipandang berbeda dari kalian. Kalian punya andil, aku pun harus punya andil. Itu namanya pemimpin. Dan kita sebagai pemimpin dengan level terendah itu harus belajar dari sosok Rasul. Pemimpin keluarga, yang tak semuanya anak, semuanya istri kan, kita harus ambil bagian. Begitupun ketika jihad, kudanya Pak atau untanya waktu itu hanya satu, sementara penumpangnya itu 3. Otomatis bergiliran Pak Haji kan? Bergiliran. Nah, Rasul dapat jatah juga untuk jalan. Yang naik sahabatnya, Rasulnya jalan. Dan kebetulan waktu itu Sayyidina Ali satu rombongan dengan beliau. Satu lagi saya lupa namanya. Begitu giliran Rasul turun, 2 sahabat ini nggak ridho. Nabinya itu turun menuntun unta, nggak ridho. Nggak satu pun sahabat ridho melihat pemandangan itu. Nggak mungkin. Kami duduk di atas unta sementara Nabi kita di bawah menuntun unta. Nggak mungkin. Kata mereka, ya Rasulullah, nanti kalau jatah Anda duduk atau jatah Anda berjalan, biar Anda saja yang naik, kami yang turun. Biar kami yang ambil jatah itu. Nanti shiftnya Anda jalan, kami yang ambil. Kami berdua siap turun, Anda yang naik. Apa jawaban Rasul? Kata Rasul, yang membutuhkan pahala bukan kalian saja, aku pun butuh pahala. Orang seperti itu Pak masih mengatakan, yang butuh pahala bukan cuma kalian berdua, aku pun masih butuh pahala jihad. Nanti jalannya saya turun, saya akan turun. Turun Pak beliau Pak. 2 sahabatnya di atas, mungkin sambil gak enak gitu ya, Rasul di bawah, 2 sahabatnya di atas. Itu dilakukan. Dan kata Rasul pun, dan kalian berdua tidak lebih kuat dari saya. Jangan dikira saya gak kuat jalan, saya kuat. Saya tuh kuat jalan itu. Jangan disangka saya enggak, saya kuat. Akhirnya beliau kadang jalan, kadang juga naik. Itu beliau dengan sahabat. Bagaimana beliau dengan pembantu? Beliau kan punya pembantu, Pak, banyak pembantunya. Ada Anas bin Malik, ada yang ada siapa yang ada? Bilal. Itu pembantu beliau dalam urusan kerumah tanggaan, ngeluarin uang. Itu Bilal tugasnya. Kalau Anas bin Malik urusannya urusan air, mau wudu, siapkan air biasanya, kemudian menyiapkan sendalnya dan sebagainya. Itu anak buah beliau banyak, pembantunya banyak. Itu pun kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, selama aku tinggal bersama Rasul, dan aku tinggal tidak sebentar, lama sekali, 10 tahun Pak bersama Rasul, 10 tahun bersama Rasul, sekalipun beliau tidak pernah menghardikku.
Tidak pernah. Menyakiti apalagi tidak pernah. Suatu hari aku pernah ditugasi Rasul untuk menyampaikan pesan kepada salah satu warga Madinah. Dan ketika itu aku masih kecil. Begitu sampai di perjalanan, aku tergoda dengan teman-teman sebayangku yang mereka sedang main. Maka aku bermain-mainlah dengan mereka. Sampai akhirnya aku terlupa tentang pesannya Rasul tadi. Dan kemudian aku lihat Rasul menyusulku. Rasul nyusul. Ini Anas kemana gak pulang-pulang? Pesannya sudah disampaikan atau belum? Anas bin Malik masih kecil, Pak. Oleh Nabi dikerjain. Si Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikerjain sama Nabi. Dari belakang dipegang, ditutup matanya. Anas kemudian langsung sadar, ini pasti Rasul ini. Kenapa bisa tahu, Pak? Aroma tubuh beliau itu nggak bisa dibohong. Aroma tubuh beliau itu khas, harum, dan keharuman tubuh beliau itu bisa dicium dalam jarak beberapa meter. Dan parfumnya beliau itu, Pak, itu kualitas. Beliau pernah menyebut 2 nama parfum yang disukai Nabi itu 2. Pertama kasturi, yang kedua ambar. Kalau sudah pakai bahasa Eropa, kemudian dari amber, amber. Itu bahasa Arabnya ambar. 2 parfum ini kesukaan Rasul, kasturi dan ambar. Kalau kasturi bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya misk. Di Al-Quran kan ada khitamuhu misk wa fi wal yatanafasil mutanafisun. Misk itu kasturi, itu kesukaan Rasul. Kata Anas bin Malik, ini pasti Rasul. Aromanya sudah terbaca dan kelembutan telapak tangannya tidak ada duanya. Gak mungkin Sayyidina Umar, gak mungkin yang lain. Kelembutan tangan beliau itu, Pak, kata Anas bin Malik, aliyanu atau lebih lembut dari sutra. Sutra itu lembut katanya. Saya belum pernah menyentuh sutra. Itu telapak tangan Rasul, Pak. Itu kelembutannya melebihi kelembutan sutra. Dan aroma tubuh Rasul itu lebih wangi daripada minyak wangi manapun. Maka Anas bin Malik langsung menduga, ini Rasul. Begitu dibuka, maaf ya Rasul, aku lupa. Aku terpancing dengan kawan-kawan. Mungkin kita kadang begitu, disuruh istrinya beli gas. Di jalan ada temannya, teman sepermainan, ngobrol gitu. Yang di rumah nunggu-nunggu gasnya nggak datang-datang. Begitu sampai rumah ternyata istrinya sudah kecewa. Gimana mau masak, gasnya nggak pulang-pulang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pertama pentingnya mengenal Rasul untuk memahami sosok Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasul adalah teladan bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, keteladanan yang hasan. Guru saya pernah menyampaikan, akhlak dibagi atau ditingkatkan menjadi 3. Klasifikasi akhlak ada 3. Pertama, akhlak hasanah. Yang kedua, akhlak karimah. Yang ketiga, akhlak azimah. Akhlak hasanah adalah akhlak kalau kita dihina orang, kita nggak merasa sakit, kita lapang dada, itu akhlak hasanah. Kalau akhlak karimah, kita dihina orang, direndahkan orang, kita nggak sakit, nggak marah, nggak bales, bahkan kita mendoakan kebaikan untuk orang yang menghina kita. Karimah. Akhlak yang paling tinggi, dan ini akhlaknya para nabi, akhlaknya para kekasih Allah, adalah akhlak azimah.
Laqad apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim di surat Nun. Sungguh di dalam dirimu ada akhlak yang azim. Nah, ini akhlak tingkatan ketiga. Kayaknya kita mah nggak nyampe, Pak. Yang ketiga ini, yang kedua saja kan kadang. Mungkin belum ya. Susah, Pak. Ada orang nyakitin kok kita nggak marah, apalagi mendoakan. Yang ada mendoakan keburukan Pak, biasanya. Padahal itu nggak boleh. Ya semoga Bapak itu segera pergi meninggalkan kampung kita, kan begitu. Nah, ini akhlak azimah, akhlaknya para kekasih Allah, para nabi dan rasul. Ketika dihina dia tidak merasa sakit, apalagi keinginan membalas, tidak ada sama sekali. Bahkan didoakan. Tidak cukup didoakan kebaikan, didatangi rumahnya, dikasih hadiah orang yang menghina itu. Sanggup? Boten, nggak sanggup kita. Nah, tapi namanya suatu hasanah kan harus stop, harus diangkat. Dan itu kan rujukan kita. Siapa tahu kalau kita memang sudah betul-betul cinta dengan Rasul, maka tidak ada yang mustahil. Mungkin akan kita bisa melewati itu, kita mungkin bisa memaafkan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, dan mendatangi rumahnya, ngirim buah-buahan atau gorengan lah yang paling akrab di Indonesia kan, gorengan kan begitu, ngirim gorengan, obrol dan sebagainya. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dengan belajar sirah kita jadi bisa mencintai Rasul dan mencintai sahabat. Nah ini Pak, harapan saya, harapan kita semua itu yang ini Pak. Kalau kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul, terasa berat oleh kita. Meskipun jangan sampai ditinggalkan semua, sebagian harus bisa kita ambil alih. Sholat duha, jangan putus, misalkan sholat tahajud, Senin Kamis. Kalau nggak bisa semuanya, sebagian harus kita ambil dan kita pegang sampai kita wafat. Misalkan sholat tahajud, itulah yang bisa saya ikuti, saya lakukan, misalkan begitu, sampai mati Pak lakukan. Atau apalagi yang ringan-ringan, siwak, ya. Siwak beda dengan sikat gigi. Itu yang ada kayu arak, itu kan sunnah Nabi. Ada orang yang mungkin bisa mengambil sisi sunnah Rasul dari sisi itu, lakukan itu terus-menerus, dawakan sampai wafat. Insya Allah itu sudah menjadi bagian dari kita mencintai Rasul. Sunnah. Kemudian pakai pakaian putih, pakaian hijau itu kan salah satu sunnah Rasul. Itu tujuan kita supaya kita mencintai Rasul. Bagaimana kok kita ingin cinta tapi kita tidak mengenal? Kan agak sulit Pak. Maka dari itu betul sekali Pak Haji Faisal dan kawan-kawan Masjid Al-Kohar semuanya, dengan adanya kajian Sirah Nabawiyah, mudah-mudahan sedikit banyak kita mengenal Rasul dan kemudian kita beranjak bisa mencintai Rasul. Tujuan kita itu lama-lama mencintai. Kalau sudah mencintai Pak, tak usah disuruh Pak, namanya orang udah cinta. Kata kekasihnya, tolong manjat kelapa itu. Aku ingin kelapa. Setinggi apapun Pak, diusahakan. Dulu waktu istrinya hamil pertama ya kan, minta apa biasanya? Minta dipotongin kambing dan sebagainya. Itu suaminya berangkat itu, saking cintanya dengan istri. Nah ini Rasul memerintahkan kita sholat tepat waktu, datang. Sholat berjamaah, datang dengan sangat ringan, karena kita sudah cinta. Dan kalau belum cinta, ya kadang iya, kadang tidak. Nah itu tujuan kita. Nah kemudian yang terakhir, dengan belajar sirah nabawiyah, kita akan mengerti asbabun nuzul ayat dan asbabul wurud hadis. Itu penting. Nah, jadi dengan belajar sirah nanti akan kita ketahui, oh ayat ini turunnya ternyata peristiwa itu. Tadi kan Al-Duha, ayat kursi, Al-Bayyinah. Jadi ada pemaknaan Pak. Ada pemaknaan. Oh ayatnya ternyata tidak sederhana. Ayat ini ternyata luar biasa latar belakang ayat ini turun. Contohnya surat Al-Kafirun. Kalau kita baca kan biasa saja kan Pak. Qul ya ayyuhal kafirun, bahkan ayat ini jarang sekali dipakai oleh imam-imam biasanya karena mungkin pendek dan sebagainya. Mereka lebih memilih qul yang lain, qul huwallah
An-Nas dan Falaq. Kalau Al-Kafirun jarang dipakai kecuali ketika Ramadan, biasanya ini jadi ayat favorit. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ada latar belakangnya ayat ini turun. Ketika orang-orang kafir sudah mentok Muhammad, kamu ini gimana? Sudah kami ancam dengan ini. Kemudian pamanmu Abu Thalib sudah kami datangi berkali-kali supaya dia menghentikan dakwahmu. Kamu masih jalan saja, masih terus menampakkan dakwah ini. Sekarang begini saja, tahun ini kamu menyembah Tuhan kami, ya kan? Tahun depan kami menyembah Tuhanmu yang katanya Allah itu. Nah nanti kalau ternyata pengalaman kami menyembah Tuhanmu itu yang namanya Allah kok enak, nyaman, nyembah Allah kok nyaman, kami siap meninggalkan Tuhan kami. Begitupun sebaliknya Muhammad dan pengikut-pengikutmu. Kalau ternyata ketika jatah kalian menyembah Tuhan kami, kalian merasa nyaman, enak ya Tuhannya banyak, nyembah ini, nyembah itu, maka kalian harus meninggalkan Tuhan kalian. Rasul ketika itu nggak bisa jawab, terdiam beliau. Kan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau kalau jawab sesuatu itu nunggu wahyu dari Allah. Kalau wahyu belum turun, itu tidak serampangan jawab. Beliau terdiam. Yang mau dijawab apa? Orang kafir ini kan 4 orang tuh yang ketemu sama Rasul menawarkan ayat, menawarkan ini. Tahun ini kamu nyembah Tuhan kami, tahun depan kami nyembah Tuhan kami. Rasul diam. Maka kemudian Rasul diturunkan atau ayat turun tentang peristiwa ini, surat Al-Kafirun. Qul, apa arti qul? Katakanlah. Itu kalau pakai qaf. Qul, katakanlah. Kalau pakai kaf, makanlah. Qul itu bahasa Arab. Kalau pakai kaf, qul, makanlah. Tapi kalau pakai qaf, katakanlah, bicaralah. Qul, makanya kalau kita baca Quran itu usahakan makharijul hurufnya itu memang harus tepat. Tapi ada kalanya Pak, kita ini orang Indonesia, kalau mau disamakan dengan orang Arab agak berat katanya. Kadang-kadang yang lidah kita ini memang nggak bisa betul. Ada yang nggak bisa, apalagi orang-orang dulu. Kalau Masjid Al-Qahar insya Allah bisa. Tapi orang-orang yang sudah terlalu sepuh, orang-orang dulu di kampung-kampung, orang Jawa tuh biasanya itu kalau ngain itu ngain ya, ngain, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu orang Jawa biasanya begitu. An'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengalami peristiwa yang mengerikan. Itu kadang memang nggak bisa itu. Apa itu kerongkongan, lisan itu kadang sulit. Maka dari itu anak-anak kita yang sudah hidup di era yang modern seperti ini, jangan sampai seperti kita lagi. Maksudnya begitu. Kita didik mereka, banyak guru-guru sekarang yang sudah bagus, baik bacaannya. Kita ngajikan dengan mereka. Kalau ngajikan sama kita ya, produknya kayak kita itulah. Kemudian itu surat Al-Kafirun turunnya begitu. Satu lagi surat yang terkait dengan kesedihan sahabat. Ketika ada sahabat sedih, ada kabar Rasul wafat, ya kan? Ada kabar Rasul wafat ketika perang Uhud itu. Sayyidina Umar baru duduk, beliau duduk, ditanya, apa Anda nggak berjihad lagi? Kata sebagai sahabat, buat apa kami berperang sementara Rasul sudah wafat? Mendingan kami nggak perang. Tapi kata sahabat ini, kalau memang berita tentang wafatnya Rasul betul-betul terjadi, maka kita harus menyusul Rasul. Buat apa kita hidup kalau tanpa Rasul? Kata mereka tak sebagian bilang begitu, yang lain bilang Rasul sudah wafat, saya nggak mau lagi berjihad, nggak mau lagi berperang. Kata yang lain, kalau memang berita itu betul Rasul wafat, kita justru harus menyusul Rasul. Buat apa kita hidup? Itu begitu.
Akhirnya berjihadlah mereka. Begitu perang hampir selesai, perang Uhud itu kan, ada kan Gunung Uhud. Nah disitulah terjadi perang besar. 700 kaum muslimin melawan 3.000 kafirin. Banyak pak musuhnya. Tadinya kan kita 1.000, waktu itu kan prajurit muslimin ada 1.000. Ternyata yang 300 munafik. Dan munafik akan selalu ada sampai hari kiamat dibangkitkan. Dan yang membuat kaum muslimin lelah, letih di dalam perjuangannya karena ada munafikin yang berada di dalam barisan kaum muslim. Susah kalau ada munafik di dalam barisan kaum muslim. Kita mau bergerak, dipersulit sama dia. Nah, maka perang Uhud ini terjadi ketika tahun 4. Ayat turun Pak tentang wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ayat ini turun ketika orang-orang sudah menduga Rasul wafat. Maka ayat itu turun. Muhammad hanyalah seorang Rasul. Kalau dia wafat atau terbunuh, apakah kalian akan murtad? Akhirnya ternyata berita itu tidak benar. Rasul tidak wafat, hanya terluka. Nah, ayat inilah Pak yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Sayyidina Umar tidak percaya kalau Rasul wafat. Ayat ini dibaca kata Umar. Iya, ayat itu kan turun sudah lama, tahun 4. Rasul wafat tahun 11. Kok seolah-olah ayat itu baru turun sekarang? Kata Sayyidina Umar, dan kemudian lututnya tidak bisa lagi diberdirikan, sudah begitu lemas. Terduduklah beliau, pedang yang beliau gunakan tadi untuk membunuh teman-temannya itu tiba-tiba terjatuh. Oh, berarti berita wafatnya Rasul betul-betul terjadi, dan semuanya akhirnya sedih menangis semua. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.